Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun mungkin saat ini ada yang juga dalam kelemahan tubuh, ataupun juga mungkin ada yang sedang bergumul. Ya, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan hari ini kembali kita berjumpa di Morning Call GPIB. Saya Pendeta Markoyo Mendong, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Petra Lampung, bahkan Jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum, Pospelkes Immanuel Propau, Timotius Margorejo, dan Baitani Papanrejo. Hari ini kita membuka pagi ini dengan sabda Tuhan. Dan kiranya sabda Tuhan ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi mampu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan serta melakukan sabdanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Gembala baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan dan melakukan sabda-Mu, agar kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba-Mu, selalu percaya kepada Engkau, Sang Gembala baik. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 yang menyatakan, tidak lama kemudian tibalah hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah pembacaan Injil. Kiranya sabda Tuhan ini menjadi suluh langkah bagi kaki kita semua. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita kembali membuka hari pada pagi ini, dan kita bersyukur hari ini juga kita masuk pada hari Minggu, dan kita juga hari ini merayakan Minggu Palma, dan di beberapa mungkin di Jemaat GPIB sedang melaksanakan peneguhan sidi. Dan hari ini sabda Tuhan ingin menyapa kita melalui Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin dalam pekerjaan atau dalam berbagai urusan kita punya yang disebut sebagai orang-orang kepercayaan, atau mungkin istilah lebih kasarnya itu adalah kaki tangan kita. Nah, orang-orang kepercayaan ini adalah orang-orang yang menurut kita ketika diberikan tugas, ketika diberikan tanggung jawab, ataupun mungkin mengenai hal-hal berbagai macam hal sederhana, mereka bisa dipercaya, dan kita yakin bahwa mereka mempunyai kesetiaan yang tiada tara kepada kita. Apapun yang terjadi, dia selalu bersama dengan kita. Misalnya mungkin kita kena fitnah atau apapun, orang-orang ini akan selalu setia kepada kita. Mereka orang-orang yang kita bisa percayakan dengan berbagai macam tugas, dan mereka pun rasa-rasanya tidak mungkin mereka akan
meninggalkan tugas itu, apalagi sampai mengkhianati kita. Rasanya tidak mungkin. Nah, itu biasa terjadi dalam, seperti yang saya katakan, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, ataupun mungkin misalnya untuk sederhana teman curhat atau teman ketika dalam susah. Nah, kita tahu bahwa orang-orang ini bisa dipercaya, orang-orang ini pasti setia dengan kita, dan orang-orang ini pasti tidak akan pernah tidak jauh dari kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bacaan kita dalam Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 ini adalah menceritakan ketika Yesus lagi-lagi berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Saat itu kalau kita perhatikan dalam ayat 22, dilaksanakan hari raya penabisan Bait Allah, atau di dalam tradisi Yahudi adalah hari Hanukkah. Memang hari Hanukkah ini adalah untuk merayakan penabisan Bait Suci yang dilakukan oleh Yudas Makabe setelah orang-orang Yunani mencemarkan Bait Allah pada saat itu, dan kemudian Yudas Makabe bersama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu menahbiskan Bait Suci. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang-orang berkumpul di sana termasuk dengan Yesus. Dan ketika Yesus berada di sana, Yesus berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini bertanya, ya sebenarnya tidak bertanya juga, tetapi seolah-olah menantang Yesus. Mereka mengatakan begini, ayat 24. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Memang pada saat itu di dalam masyarakat Yahudi mereka sudah tahu bahwa Yesus ini melakukan berbagai macam karya. Ia berkhotbah, ia menyembuhkan orang sakit, lalu juga ia mengusir roh-roh jahat. Banyak sekali yang dilakukan sehingga orang melihat Yesus ini sebagai Mesias, dan mereka bertanya seolah-olah ingin menantang Yesus. Berapa lama lagi engkau hidup dalam kebimbangan? Kalau memang Mesias ngomong aja gitu. Seolah-olah ingin menantang bahwa kalau memang kau Mesias, ngomong aja. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab dengan begini, kalau kita perhatikan ayat 25. Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa Yesus tidak perlu sampai menyebutkan ia sebagai Mesias, tetapi melalui karyanya, melalui pekerjaannya pun sebenarnya bisa kelihatan. Tetapi orang-orang Yahudi tersebut tidak pernah percaya. Makanya Yesus menggunakan metafora domba dan gembala. Kalau kita perhatikan ayat 26 sampai 27. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bahwa Yesus menggambarkan bahwa mereka ini seperti domba yang tidak pernah mau dengar dengan gembalanya. Karena memang saat itu orang-orang di daerah timur dekat kuno pasti mempunyai salah satu binatang piaraannya adalah domba. Dan memang domba ini mungkin Bapak Ibu juga bisa melihatnya di YouTube ataupun juga mungkin melihat secara langsung. Domba itu pasti manut dengan gembalanya. Gembalanya ngomong apa, ke kanan ya ke kanan. Gembalanya ngomong ke kiri, dombanya ikut ke kiri. Tapi Yesus menegaskan bahwa orang-orang Yahudi yang menantang kemesiasan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak pernah manut, tidak pernah percaya kepada gembalanya. Sebaliknya, kalau kita perhatikan tadi ayat 27, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mau mendengarkan, mau manut, bahkan mau setia kepada gembalanya. Siapakah? Yaitu adalah Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan ayat 27. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena mereka mempunyai kesetiaan, karena mereka mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga siapapun yang mau menggoda, siapapun yang mau merebut mereka, siapapun yang membuat mereka tersesat, domba-domba yang manut pada gembala ini tidak akan pernah
lari dari gembalanya. Seperti juga orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah lari, tidak akan pernah mereka tersesat, karena mereka hanya percaya pada satu gembala, yaitu Tuhan. Bahkan Yesus ini di sini menegaskan bahwa ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini semakin menegaskan bahwa Yesus tidak hanya sekedar sebagai Mesias, tetapi juga dia adalah dari bagian Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam ketritunggalan ini digambarkan pada sosok seorang gembala yang selalu mempunyai domba-domba yang setia, yang tidak pernah tersesat. Bahkan domba-domba ini selalu dipelihara, dan domba-domba ini tidak akan pernah tinggal dari gembalanya, yaitu Allah Tritunggal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini melalui sabda Tuhan hari ini? Sabda Tuhan saat ini ingin mengingatkan kepada kita belajar seperti domba yang manut pada gembalanya, yaitu adalah orang-orang yang selalu setia, yang selalu manut, dan selalu percaya kepada Sang Gembala. Siapa? Yaitu Tuhan kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita menghadapi berbagai macam pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, ataupun juga mungkin kita mengalami krisis dalam iman kita. Bahkan mungkin kita seperti orang-orang Yahudi ini yang tidak pernah percaya kepada Allah. Loh, kok bisa? Memang orang Kristen bisa tidak percaya kepada Allah? Bisa saja. Selama kita masih sombong, selama kita masih mengandalkan ego diri sendiri, selama kita masih percaya bahwa apa-apa ini adalah aku, itu salah satu cara kita untuk membangkang kepada Allah. Tetapi sabda Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, marilah kita belajar seperti domba-domba yang manut, yang percaya dan setia pada gembalanya. Kita pun diajak untuk selalu setia kepada Allah kita, selalu percaya kepada Allah kita. Kita adalah domba-domba kepunyaan para gembala, domba anak-anak kepunyaan Tuhan, sehingga kita pun belajar untuk selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, bahkan ketika kita harus menghadapi berbagai macam godaan, baik dalam diri sendiri maupun dari luar. Entah mungkin karena kita merasa sombong, apapun kita bisa lakukan sendiri, apapun segala yang saya lakukan ini adalah karena karya saya sendiri, hausa saya sendiri, dan seterusnya. Marilah kita belajar untuk selalu setia, percaya, bahkan menyerahkan diri kita kepada Sang Gembala. Mungkin kita pada saat ini, khususnya kita memasuki pekan suci atau minggu sengsara, kita mungkin masih mengandalkan ego kita. Kita mungkin sama seperti orang-orang Yahudi ini, tidak pernah mau percaya kepada Tuhan, hanya ingin mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita belajar melalui sabda Tuhan, khususnya ketika kita akan mengingat dan merayakan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus, bahwa kita hendaknya selalu setia kepada Sang Gembala, yaitu Allah Tritunggal. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, bahkan apapun godaan yang kita rasakan pada saat ini, entah mungkin rasa ego kita, kesombongan kita, marilah kita belajar rendah hati, belajar bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, kita hanyalah domba Tuhan, kita adalah umat yang menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Maka bagi saudara-saudara sekalian, selamat percaya kepada Sang Gembala. Marilah kita selalu setia, selalu manut, karena kita adalah anak-anak kepercayaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bagi saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Sabdamu mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami selalu setia percaya kepada Engkau, Sang Gembala baik. Kami percaya bahwa
melalui anakmu Yesus, Engkau rela sama seperti kami, bahkan rela menderita dan mati untuk keselamatan kami. Kiranya kami sebagai anak-anak kepercayaan-Mu, domba-domba-Mu, kami selalu percaya kepadamu, kami selalu taat dan setia, tidak pernah membangkang, bahkan mengandalkan diri sendiri. Mampukanlah kami Tuhan, agar sabda-Mu hidup dalam hari-hari kami. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami sampai pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati dalam kehidupan berkeluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, berkomunitas, bersekolah, apapun yang kami alami, suka dan duka. Ya Tuhan, kiranya Kau menuntun dan menyertai, dan kiranya berkat-Mu selalu tercurahkan bagi kami semua. Dan kami saat ini Tuhan akan memasuki minggu-minggu untuk mengingat dan merayakan kesengsaraan, kematian dan kebangkitan anakmu Yesus Kristus. Kami mohon padamu Tuhan, dalam kami menapaki hari-hari ke depan, kiranya kami tidak hanya sekadar merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi juga kami makin bertobat, makin memperbaiki diri, dan makin menyadari bahwa kami hanyalah domba-domba-Mu, kami hanyalah anak-anak-Mu, anak kepercayaan-Mu dalam hari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, tuntun sertai hari-hari kami selalu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.